Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhat-tulab wa thalibat, usikum wa nafsi bittaqwallah, fattaqullaha la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Wa qala aidan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits. Wa qala maqala al-adabu fawqal ilmi. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini. Dan sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pembelajarannya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nanti baca Al-Fatihah, nanti kalian ikuti doa yang Bapak ucapkan ya. Ila hadratin Nabi Mustafa syafa'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram wa atra'i syai'illah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyidni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan, yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan, nikmat iman Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pasaran Ramadan dalam mengkaji kitab Akhlaqul Mu'minin jilid ke-1 dengan tema Adabut Talmid ma'a Ustadihi, adab seorang murid kepada guru. Dan alhamdulillah tak terasa kita sudah menginjak hari ke-28. Jadi sebentar lagi lebaran ya. Berapa hari lagi berarti lebaran? 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas atau ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa
Allah SAW beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Allah revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, langsung saja kita akan mengkaji kitab Akhlakul Ibadah. Untuk itu silakan dibuka bukunya atau kitabnya, dibuka halaman atau bab Adabut Tilmid Ma'al Ustadz. Sudah ya? Ya. Nanti bacanya kalian ikuti apa yang Bapak ucapkan ya. Ikuti apa yang Bapak ucapkan. Nanti setelah Bapak kalian mengikuti. Dan juga nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab, satu dari laki-laki dan satu lagi dari perempuan. Makanya kalian simak baik-baik ya. Siap? Silakan kalau sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tilmid ma'a ustadihi. Adab seorang murid kepada gurunya. Ayyuhat tilmidul adibu. Wahai murid yang beradab. Inna ustadaka. Sesungguhnya gurumu. Yas'abu kathirun. Sangat lelah. Fi tarbiyatika. Dalam mendidikmu. Yuhadibu akhlaqaka. Ia didik akhlakmu. Wa yu'allimukal ilma. Dan mengajarkanmu ilmu. Alladzi yanfa'uka. Yang bermanfaat bagimu. Wa yansahuka. Dan menasihatimu. Binaso'iha mufidatin. Dengan nasihat yang bermanfaat. Wa kullu dzalika. Dan kesemuanya itu dilakukan. Li'annahu yuhibbuka katsiran. Karena ia sangat mencintaimu. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Sebagaimana ayah dan ibumu mencintaimu. Wa yarju. Dan gurumu berharap. Antakuna fi mustaqbalika. Kelak engkau di masa yang akan datang menjadi rajulan aliman muhaddaban. Seorang lelaki yang pintar dan terdidik. Baiklah adik-adik atau anak-anak Bapak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam bagian pertama tadi yang sudah kita baca itu menjelaskan tentang adab seorang murid kepada gurunya. Apa sih yang dimaksud dengan adab? Adab itu adalah etika, tata krama, etika kita kepada seorang guru. Karena kita sebagai murid tentunya harus mempunyai etika. Dan etika terbagi menjadi dua. Yang pertama ada etika baik, gitu ya, yang diharapkan kita semua. Kemudian yang kedua ada etika buruk atau etika jelek yang harus kita hindari. Dijelaskan dalam kitab Akhlakul Ibadah bagian pertama bab adab seorang murid kepada gurunya yang sudah kita baca tadi. Sesungguhnya gurumu sangat lelah dalam mendidikmu. Jadi sebetulnya walaupun guru kita kelihatannya senyum, kelihatannya bahagia, di dalam kesenyuman itu tersimpan rasa
masalah yang disembunyikan. Makanya kita harus menghormati guru itu karena guru itu lelah dalam mengajar kita. Kira-kira kalau kita tidak sopan gimana tuh? Kasihan gak ke gurunya? Udah lelah, tambah kitanya gak sopan gitu ya, gak punya etika yang baik gitu. Kemudian dia didik akhlakmu dan mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat. Pasti yang diajarkan oleh guru kita, baik itu sedikit ataupun banyak, pasti akan bermanfaat. Baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun dalam waktu yang panjang. Sampai kita sudah besar, sudah kuliah, sudah jadi dokter, sudah jadi apapun profesi kita nanti, pasti ilmu yang diajarkan oleh guru kita sejak kecil akan selalu bermanfaat. Contohnya kita diajarkan perkalian matematika ya, diajarkan tambah-tambahan, diajarkan pengurangan dan lain sebagainya, pasti itu kepakai sampai besar ya. Itu buktinya ilmunya bermanfaat. Kemudian guru juga akan selalu menasihati kita sebagai muridnya dengan nasihat yang bermanfaat juga. Kenapa guru melakukan hal seperti itu? Pertama, karena itu sudah menjadi bagian daripada tugas guru. Yang kedua, disebutkan dan kesemuanya itu dilakukan karena ia sangat mencintai. Jadi guru itu sangat mencintai kalian sebagai murid. Makanya kalian juga harus cinta kepada guru. Itu sebagaimana ayah dan ibumu, ya seperti halnya ayah dan ibu kita mencintai kita, ayah dan ibu mencintai anaknya sama. Makanya guru itu orang tua kita sama, guru juga orang tua kedua. Kalau orang tua pertama itu kan yang melahirkan kita, ayah dan ibu kita. Nah kalau guru itu orang tua yang kedua, sama melahirkan kita yang tadinya bodoh dilahirkan menjadi pintar, terdidik, beradab dan berakhlak. Gitu kan? Guru juga selalu berharap kelak di masa depan yang akan datang, kalian itu menjadi seorang murid yang pintar, menjadi seorang murid yang terdidik, menjadi seorang murid yang jujur, gitu ya, yang sukses. Itu harapan guru. Kelak engkau di masa yang akan datang akan menjadi lelaki yang pintar dan terdidik. Kemudian kita lanjutkan lagi bacanya bagian kedua. Ada ya? Fahtarim ustadzaka, maka hormatilah gurumu, kama tahtarim walidaika, sebagaimana kamu menghormati kedua orang tuamu. Bi an tajlisa amamahu bi adabin, dengan engkau duduk di depannya dengan penuh adab. Wa tatakallama ma'ahu bi adabin, dan berbicara dengannya dengan adab. Wa idza takallama, dan apabila ia berkata, fala taqta'a kalamahu, maka jangan potong pembicaraannya. Walakin yutadzir, akan tetapi tunggulah, ila ayyabrugo minhu, sampai ia telah selesai berbicara. Wasami, dan dengarkanlah dengan seksama. Ilama yulqihi, sesuatu yang disampaikannya. Minat durusi, dari pelajaran-pelajaran. Wa idza lam tafham syai'an, dan apabila engkau tidak memahami sesuatu, min durusika, dari pelajaran-pelajaranmu, fas'alhu bi lutfin wa ihtiromin,
lembut dan penuh rasa hormat. Bi antarfa'a usbu'aka awalan, dengan cara kau angkat jarimu pertama-tama, hatta ya'dhanalaka bis-su'ali, sampai ia mengizinkanmu untuk bertanya. Wa idza sa'alaka an syai'in, dan apabila ia bertanya kepadamu tentang sesuatu, faqul wa ajib ala su'alihi, maka berdirilah dan jawablah semua pertanyaannya. Dijawabin hasanin, dengan jawaban yang baik. Wala yajuzu an tujiba, dan tidak boleh ia menjawab. Idza sa'ala ghayruka, apabila gurunya bertanya kepada yang lain. Fahadza laisa minal adabi, karena perbuatan itu bukanlah adab yang baik. Nah, jadi anak-anakku sekalian, pada bagian yang kedua ini dijelaskan kita harus memuliakan, harus menghormati guru kita sebagaimana kamu menghormati kedua orang tuamu. Nah, Bapak sekarang mau tanya nih, apakah kalian suka menghormati ibu sama bapak? Nah, kalau disuruh suka nurut apa enggak? Harus nurut kalau disuruh sama orang tua. Begitupun juga sama guru, sama. Karena tadi kan dijelaskan sebagaimana kamu menghormati kedua orang tua, karena guru juga sama, itu merupakan orang tua kita dalam hal ilmu, gitu ya, yang mengalihkan kita kepada kepintaran. Kemudian ketika engkau duduk di depan guru, duduklah dengan penuh adab. Jangan terlewat, jangan ngobrol, jangan bercanda di saat guru lagi menjelaskan, dan berbicara dengannya dengan adab. Dan apabila ia berkata, kalau guru lagi berkata, lagi menjelaskan, jangan potong pembicaraannya. Kalau guru sedang menjelaskan, sedang memberikan nasihat, jangan dipotong. Tunggu sampai nasihatnya selesai. Dan dengarkanlah dengan sesama, jangan ngobrol, jangan bercanda sesuatu yang disampaikan oleh guru dari pelajaran-pelajaran. Kemudian apabila engkau tidak memahami, kita tidak pahami apa yang sudah disampaikan oleh guru, berarti namanya tanyakan, berdirilah, bertanyalah kepada guru dengan lembut dan penuh rasa hormat. Jangan sampai membentak, ya. Dengan cara kau angkat jarimu, kalau mau bertanya angkat dulu tangannya, itu sampai guru mengizinkan. Kalau misalkan yang nanya banyak, otomatis guru harus mengizinkannya. Siapa nih? Gitu. Kalau misalkan dia yang diizinkan, yang lain jangan bertanya. Berarti yang ditunjuk yang harus bertanya. Kalau misalkan kata guru, siapa yang mengerti tadi yang sudah dijelaskan? Kebetulan kita nggak ngerti nih, ada beberapa orang teman kita juga sama, mereka nggak ngerti, akhirnya ngacung bareng nih. Tunggu sampai guru memilih salah satu daripada murid-muridnya. Kalau misalkan guru pilih ke kita, barulah kita bertanya. Tapi kalau misalkan belum pilih kita atau pilih yang lain, kita jangan bertanya. Tunggu sampai orang lain dulu. Kemudian kalau guru bertanya kepada kalian, kepadamu tentang sesuatu, maka berdirilah. Nah, adabnya yang baik itu berdiri. Kalau guru nanya itu, sebelum kita menjawab, berdiri dulu, baru jawab. Tidak sering gitu kan? Enggak ya? Nah, sekarang udah tahu ilmunya. Kalau guru bertanya, kalau tidak mau jadi murid yang beradab, harus berdiri saat menjawab, ya. Misalkan, Irma, kemarin kenapa ke sekolah? Berdiri dulu, gitu kan? Oh Bu, Pak, kemarin saya sakit, misalnya, gitu ya. Atau kemarin saya mudik Pak, gitu. Jangan langsung
itu tidak, itu tata krama berdiri dulu, gitu kan? Kemudian tidak boleh yang menjawab apabila gurunya bertanya kepada yang lain, karena perbuatan itu bukan ada yang baik. Misalkan bapak nanya ke Api, tapi yang menjawab Nizam, nggak boleh ya. Walaupun Nizam yang tahu, misalkan, Pi, 2 tambah 2 berapa Pi? Api itu alhamdulillah saya tanya, karena tadinya tuntuk, ngantuk, jadi nggak mudah. Padahal ditanya 1 tambah 1, akhirnya Nizam jawab 2 Pak. Jangan ya, karena bapak kan nanya ke Api. Jadi itu bagian daripada adab. Ketika guru bertanya kepada teman kita jangan menjawab. Kecuali kalau guru nanya ke kita, itu beda lagi cerita. Kemudian kita lanjutkan lagi bagian yang ketiga. Silakan dibuka lagi kitabnya, dilihat lagi. Idza aradta ayyuhibbaka ustaduka, apabila engkau ingin gurumu mencintaimu, Fakum biwajibatika, maka kerjakanlah kewajiban-kewajibanmu. Wahya antuwajiba ala huduri, yaitu kau tekun untuk hadir. Kulla yaumin fil waqtil muayyani, setiap hari di waktu yang telah ditentukan. Pada tahiba au tahi'a mutaakhiran, maka janganlah engkau gaib ataupun datang terlambat. Illa li'udin samihin, kecuali dengan udhur yang benar. Wa antubadiru aidon, dan hendaknya engkau juga harus bersegera ila dukhuli fil qasri ba'dal istirahati, untuk masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat berlalu. Wahdar an tuhibbat ta'akhura, dan berhati-hatilah jangan sampai engkau suka terlambat. Wa idza atabakal ustadu, maka apabila gurumu menyalahkanmu, tak tajibu amamahu bi'adari batilati, maka engkau meminta uzur dengan uzur yang batil. Wa anta tahama durusaka kullaha, dan engkau pahami seluruh pelajaranmu. Wa tudawima ala hifdhiha wa mutala'atiha, dan engkau harus konsisten dalam menghafal dan belajar. Wa ta'taniya binadhafati kutubika, dan engkau perhatikan kebersihan kitabmu. Wa adwatika wa tartibiha, kitab berarti, dan peralatanmu dan kerapihannya. Wa takhdu'a li awamil ustadi min qablika, dan engkau tunduk atas perintah-perintah guru dari sebelum dirimu. La khawfan minal iqabi, bukan karena takut hukumannya,
taqdaba idza adabaka, dan hendaknya engkau tidak marah apabila gurumu mendidikmu. Li'annahu ma yu'addibuka, karena bahwasannya tidaklah dia mendidikmu illa litu'addiya wajibatika, kecuali agar engkau menunaikan kewajiban-kewajibanmu. Wa sawfa tashkuru ala dzalika, kelak engkau akan bersyukur atas hal itu. Idza kabirta, apabila engkau telah dewasa. Kemudian bagian yang ketiga menjelaskan tentang ketika kita ingin dicintai oleh guru, mau disukai sama guru, hoyong dikasih guru, harus apa yang kita lakukan? Kerjakanlah kewajibannya yang sudah diperintahkan kepada kita, apalagi diwajibkan. Jangankan diwajibkan, diperintahkan biasa saja harus dikerjakan. Misalkan kata guru teh, kami ada guru di kantor misalnya, harus segera gitu ya, jangan nunggu, jangan nanti dulu Pak. Supaya apa? Supaya kita dicintai, disukai oleh guru. Ada apa ya namanya? Ada caranya, ada strateginya. Enggak tiba-tiba guru kita langsung cinta ke kita. Kan enggak mungkin begitu ya. Pasti ada sebabnya. Kalau kita rajin, kitanya rajin atas perintah yang telah diperintahkannya kepada kita, maka guru akan mencintai kita. Kemudian di saat gurumu sedang mendidikmu, sedang mengajarkanmu tentang adab, jangan marah kepada guru. Ini juga tidak jadi sama katanya itu. Cirinya marah kawan. Cirinya marah yaitu kelihatan mukanya tidak senyum. Berarti itu dia muridnya sedang marah. Kira-kira kalau misalkan marah, gurunya cinta gak? Cinta, makanya harus semangat terus walaupun kita lelah, walaupun kita sudah bosan mendengarkan, ya gak apa-apa gitu ya. Kita harus bersabar. Seorang pencari ilmu itu harus sabar itu ya, karena bahwasannya didikan guru itu untuk kita juga nanti pada saat kita dewasa. Kalau kita terdidik kan nanti jadi orang yang baik. Coba kalau misalkan kita saat dididik sama guru, awal tuh guru udah nurut, disuruh kan nurut, guru ngejelasin ngobrol, guru mendatang ngejelasin, baru dua gitu kan. Kira-kira nanti kalau sudah besarnya jadi seperti apa kita kalau gitu ya. Makanya dari sekarang harus dijelaskan. Kemudian kita lanjut yang terakhir, bagian terakhir. Masih semangat kan ya? Harus semangat, keluarkan suaranya. Karena kebetulan bahwa kita bagian ke-28 ini ada bagian nomor ini agak banyak gitu ya. Jadi kita harus tetap semangat. Wa ustaduka ma'a ta'dimihi laka, dan gurumu bersama didikannya untukmu. Yuhibbuka, ia mencintaimu. Wa yarju an yufidaka hadza ta'dibu, dan ia mengharapkan pendidikan itu kelak akan bermanfaat bagimu. Walidzalika fashkurhu, oleh sebab itu bersyukurlah. Ala ikhlasihi fi tarbiyatika, atas keikhlasannya dalam mendidikmu. Wala tansa jamilahu abadan, dan jangan engkau lupakan kebaikannya selamanya.
Wa amma tilmidul basikul akhlaqi, adapun pelajar yang buruk akhlaknya, fa innahu yaqdabu idza adabahu ustazuhu, ia akan selalu marah apabila dididik oleh gurunya. Waqad yashtari dzalika, dan terkadang mengeluhkannya, ila walihi, kepada orang tuanya. Nah, di bagian terakhir ini pengarang kitab Al-Ghalul Bani menjelaskan, katanya begini, kata ulama yang karang kitab Al-Ghalul Bani, guru kita bersama kita seorang muridnya, didikannya gitu ya, itu mencintai kita. Ia berharap pendidikan itu kelak akan bermanfaat. Jadi guru itu selalu berharap apa yang kemudian disampaikan oleh guru-guru, disampaikannya kepada kita itu dapat bermanfaat sampai mana? Sampai akhirat gitu ya. Sehingga kita dapat mengimplementasikan, mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu manfaat. Kalau misalkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari berarti manfaat gak? Manfaat. Maka itulah yang diharapkan oleh guru. Oleh sebab itu bersyukurlah, bersyukur, kita harus syukur, terima kasih kepada guru yang telah mendidik kita. Beliau para guru tidak pernah kenal yang namanya capek, yang namanya lelah gitu ya. Selalu ikhlas, ala ikhlasi kita biadika, selalu ikhlas dalam dirimu. Cara kita yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupakan jasa-jasanya. Walaupun kalian sudah jadi TNI, misalkan ada yang mau jadi TNI di sini, coba ada gak? Yang jadi polisi ada? Yang jadi guru ada ya? Yang jadi pilot, yang jadi dokter ada? Yang jadi bidan. Nah, walaupun kalian sudah jadi apapun, bahkan sudah jadi presiden, misalkan nanti ada di sini yang jadi presiden, jangan sampai melupakan guru kita. Itu kan guru saya waktu di SD, nggak apa-apa, nggak usah nanti. Jangan begitu. Walaupun kita sudah, walaupun guru SD, kita sudah jadi orang hebat, tetap kita jangan melupakan jasa-jasanya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, pelajar atau murid yang buruk akhlaknya seperti apa? Murid yang buruk akhlaknya yaitu murid yang selalu marah ketika guru sedang mendidik, ketika guru sedang menjelaskan kepadanya, dan terkadang mengeluhkan, ngadu ke orang tua, bilang ke orang tua, Pak, itu guru situ ini bikin, akhirnya ibu bapaknya, ayahnya marah, datang ke sekolah mendatangi gurunya, gitu ya. Nah, itu contoh murid yang buruk akhlaknya dan buruk akhlak. Alhamdulillah, pembelajaran pesantren Ramadan bagian ke-28 bab 4 tata krama atau adab seorang murid kepada gurunya telah kita laksanakan, telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk Bapak juga, mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan ilmu-ilmunya ya, karena sejak sama Bapak juga punya guru, mudah-mudahan bisa hormat kepada guru Bapak, dan kalian juga bisa hormat kepada guru kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak persilakan untuk satu orang penanya saja ya. Satu orang penanya, laki-laki satu, perempuan satu. Silakan dari laki-laki dulu. Tekniknya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Ibu bertanya. So boleh. Yang keras nanya. Berdasarkan apa yang telah Bapak sampaikan dalam kitab Al-Ghalul Bani, kan tadi dijelaskan bahwa seorang guru itu berharap kelak di masa yang akan datang itu menikah menjadi seorang lelaki yang pintar dan terdidik. Nah, yang mau saya tanyakan, Pak, kenapa hanya disebut lelaki tidak perempuannya, sementara kan murid tunggal sendiri? Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul. Tadi kan sudah dijelaskan ya kata Bapak, guru kita itu berharap kita menjadi seorang manusia yang hebat, menjadi laki-laki yang sukses, gitu kan? Pertanyaan yang bagus sekali dari Aldep ya. Itu kenapa nggak disebut perempuannya, disebutnya seorang laki-laki yang pintar dan terdidik. Sementara kan murid itu nggak cuma laki-laki doang, Pak. Ada murid perempuan, ada di sini perempuan tuh ada ya. Oh, berarti nggak diaku kita kata perempuan kayak gitu ya? Bukan begitu. Ini ya kenapa perempuan nggak disebut? Sebenarnya kalau laki-laki disebut, perempuan ke bawah, gitu ya. Kalau misalkan laki-laki disebut, perempuan otomatis ke bawah tanpa harus disebut. Perempuan sudah ke bawah. Seperti contoh dalam hadis yang telah Bapak bacakan tadi di awal pembukaan, kalau ini fardhatun ala kulli muslim. Ada redaksi hadisnya seperti itu. Enggak ada muslimat, enggak ada. Jadi enggak ditambah dengan kata muslimat. Muslim itu muslim laki-laki. Ini mencari ilmu wajib kepada setiap muslim laki-laki. Perempuannya gimana muslimatnya? Nah di hadis itu enggak dikatakan, enggak disebutkan muslimatnya, enggak disebutkan. Itu kan hanya muslimnya. Tapi walaupun enggak disebutkan, tetap otomatis perempuan juga ke bawah sama gitu. Karena kan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu kan siapa? Nabi Adam alaihi. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya, jadi jawabannya meskipun perempuan tidak disebutkan, tapi ini maksudnya sama yang dimaksud itu dengan perempuan. Jadi seorang guru berharap murid-muridnya adalah akan menjadi seorang murid yang sukses, murid yang pintar dan terdidik, baik itu murid laki-laki maupun murid perempuan. Terima kasih. Sekarang pertanyaan dari perempuan, silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Dalam kitab tadi kan dijelaskan kita harus menghormati guru seperti kita menghormati orang tua, atau sama halnya kita juga harus menghormati orang tua. Nah Pak, pertanyaan saya, manakah yang harus lebih kita hormati antara guru dan orang tua? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada yang bisa jawab? Mana yang harus kita hormati, lebih kita hormati antara orang tua atau guru? Coba siapa yang harus lebih dihormati? Ada yang tahu gak? Gak ada. Ada yang bisa jawab sebelum Bapak jawab? Terima kasih ya Raima, pertanyaannya bagus sekali, excited sekali. Jadi gini jawabannya. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama berpendapat antara guru dan orang tua itu lebih utama. Ulama yang satu mengatakan antara guru dan orang tua lebih utama orang tua. Kita harus lebih menghormati orang tua daripada guru. Tapi bukan berarti kalau berhormat semuanya juga harus dihormati, cuma orang tua harus lebih, gitu kan? Kenapa? Alasannya karena orang tua yang melahirkan kita ke dunia. Kalau seandainya tidak ada orang tua, syariatnya kita ada nggak? Nggak ada kan? Kita ini karena perantara orang tua. Kemudian ada ulama yang kedua mengatakan lebih utama guru katanya. Kenapa? Karena alasannya orang tua melahirkan kita ke alam dunia. Alam dunia ini tempat masalah, tempat ribu, tempat susah, tempat apalagi tempat kesedihan dan lain sebagainya, masalah banyak. Sementara guru melahirkan kita kepada tempat kebahagiaan. Contoh guru ngaji melahirkan kita ke akhirat, ke surga, yang mana surga itu tempat langgeng, tempat kebahagiaan. Makanya lebih utama guru senang, kata ulama yang satu lagi. Kesimpulannya berarti kita juga harus sama-sama menghormati keduanya, baik itu guru maupun orang tua, karena semuanya sama, itu sama-sama orang tua kita. Ya. Baiklah, terima kasih ya kepada anak-anakku sekalian yang pintar, yang berada berakhlak. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat khusus untuk kalian dan untuk Bapak, umumnya untuk semuanya, seluruh pendengar yang mendengarkan channel YouTube Ilmu Fikih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah.
subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.